Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kembali apa itu resume dari ceramah Ustadz Felix yang dapat saya ambil menurut opini saya sendiri. Saya Hasna Zalfa Korida dari Proyek TEPA 2A izin menyampaikan opini saya mengenai pendapat Ustadz Felix tersebut. Jadi, menurut saya sendiri atau pendapat saya terkait dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Felix, yaitu zaman sekarang dengan zaman dulu hampir sama, di mana sekarang banyak sekali hubungan sesama jenis seperti perempuan dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki. Walaupun berbeda agama, tetapi kasus ini sama dengan kasus yang terjadi pada zaman Nabi Lut, di mana dulu kaum Nabi Lut lebih memilih pasangan yang berbeda jenis dibandingkan yang sesama jenis. Selain itu juga, zaman sekarang sudah banyak yang mengaku sebagai Tuhan, di mana ini kebanyakan terjadi dari golongan orang-orang yang beragama Islam. Ini sama seperti contoh kasus yang ada pada zaman Fir'aun. Kasus ini semua dapat terjadi karena pergaulan yang salah dan tidak memiliki iman di dalam dirinya sendiri. Kasus ini semua dapat terjadi karena pergaulan yang salah dan tidak memiliki iman di dalam dirinya sendiri, atau imannya di dalam hidup kita harus memiliki prinsip dan tujuan, di mana tujuan ini harus benar. Karena jika tujuannya tidak benar, maka semuanya tidak benar. Tujuan manusia sendiri didapat dari 3 pertanyaan, yang dimana pertanyaan ke-1 yaitu dari mana asal manusia, yang kedua ngapain kita sekarang di dunia, dan yang ketiga setelah mati kita mau kemana. Menurut pendapat orang Islam, manusia sendiri berasal dari Allah, dan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 52. Untuk keyakinan sendiri berasal dari ilmu dan bukti, di mana itu semua dapat memberikan kita rasa yakin yang sangat amat yakin terhadap sesuatu. Terdapat juga contoh keyakinan yang tidak benar, seperti ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalur busway, lalu kemudian kita ditilang, tetapi kita bisa nego ke dia tentang keyakinan dan tentang keadilan. Juga kejujuran, itu semua bisa ditukarkan dengan uang, berarti dapat disimpulkan bahwa harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan uang. Terdapat juga contoh keyakinan yang baik, seperti kita punya 2 ginjal. Apabila kita tidak memiliki 2 ginjal itu, apakah kita akan mati? Dan apakah jika kita tidak memiliki 1 ginjal, kita masih bisa hidup? Karena kita yakin dan percaya kepada dokter, dan kita juga pernah menanyakan itu lalu untuk jawaban dari dokter yang berkata bahwa apabila kita tidak memiliki ginjal dua-duanya, maka kita akan mati. Itulah mengapa saat Ustadz Felix menawarkan ginjal mereka yang akan diganti dengan uang, mereka tidak mau karena mereka percaya dan yakin tentang apa yang dikatakan oleh sang dokter. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu dan bukti menjadi salah satu penyebab seseorang dapat merasakan semakin percaya dan yakin dengan siapapun. Pemahaman tentang tujuan hidup ini membawa kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia adalah ladang amal, tempat ujian, dan jembatan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Setelah kematian, manusia tidak akan lenyap begitu saja, melainkan akan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Dilanjutkan dengan hari kebangkitan, hisab, perhitungan amal, dan akhirnya menerima balasan berupa surga atau neraka. Pertanyaan untuk setelah mati mau kemana menjadi sangat penting karena menentukan arah dan kualitas hidup kita sekarang. Jika seseorang hidup tanpa memahami tujuan hidupnya, maka ia mudah tersesat dalam kesibukan dunia yang melalaikannya. Namun, jika seseorang sadar bahwa hidupnya adalah untuk beribadah dan akhirat adalah tujuan utama, maka ia akan berusaha menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat, serta menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Lalu, selanjutnya, menurut pendapat ulama, seandainya Al-Quran tidak turun, maka surat Al-Asr sesungguhnya sudah dapat menjelaskan semuanya, karena kandungan dan makna di dalamnya sangat indah dan lengkap. Ada cerita, yaitu surat At-Toha ayat 1-20 mampu membuat Tufail bin Amr ad-Dawsi, di mana beliau adalah seorang penghafal 1000 syair. Karena beliau mendengar surat itu, beliau bertekuk lutut dan masuk Islam. Lalu, untuk pertanyaan setelah mati mau kemana? Kembali kepada Allah. Ayat mana yang bilang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana artinya, pasti saya kembali kepada Allah. Kenapa percaya kepada Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan bukti semacamnya. Selanjutnya, sifat sombong hanyalah milik Allah.
di mana ini semua tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Manusia sendiri tidak diperbolehkan untuk sombong, karena kesombongan manusia adalah bentuk ketidakpantasan, di mana maksudnya adalah kekuatan dan harta yang manusia miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah. Selain itu, kesombongan adalah sifat iblis, di mana iblis sendiri enggan sujud kepada Adam. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mempunyai iman, maka akan bodoh dan bergaya. Apabila ia pintar, maka dia akan membodohkan orang lain, dan apabila ia kaya, maka ia akan merendahkan orang lain. Maka dari itu, iman dapat menumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini adalah amanah dan pujian, bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, dan bahwa balasan terbaik bukan di dunia, melainkan di akhirat. Dari cerita Ustadz Felix mengenai hewan cicak yang dia berjalan dengan cara merayap dan tidak dapat berjalan dan lari seperti hewan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa apabila kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha. Berbeda dengan hewan, manusia diciptakan memiliki akal, anggota tubuh yang sempurna, serta memiliki kekuatan yang sangat kuat. Maka, manusia diharuskan untuk mengeluarkan tenaga serta pikiran dalam bekerja. Manusia harus berusaha dengan akal dan tenaganya untuk mendapatkan sesuatu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.